Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunaikan atau melaksanakan ujian akhir semester, yakni mata kuliah Fikih Muamalah yang akan membahas tentang pengertian riba, keharaman riba, dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang riba, serta contoh praktek riba di tengah masyarakat dan upaya untuk meninggalkan riba. Yang pertama, saya akan menguraikan pengertian riba. Riba dalam Islam merujuk pada penambahan atau kelebihan yang diambil dari suatu transaksi baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam yang tidak dibenarkan secara syariat. Secara bahasa, riba berarti tambahan atau pertumbuhan. Namun dalam konteks syariah, riba merujuk pada tambahan yang tidak adil dan batil. Adapun jenis-jenis riba, yang pertama riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena penundaan dalam pembayaran atau penyerahan barang seperti dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam. Yang kedua adalah riba fadl, yaitu riba yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis tetapi dalam jumlah atau kualitas yang berbeda, seperti menukar emas 24 karat dengan emas 18 karat. Yang ketiga yakni riba qordah, yaitu riba yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam di mana pinjaman harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjamkan, seringkali dalam bentuk bunga. Yang keempat, riba jahiliyah, yaitu riba yang terjadi ketika pelunasan utang dilakukan dengan jumlah yang lebih besar dari pinjaman pokok, seringkali karena adanya tenggat waktu. Riba dalam Islam hukumnya haram atau dilarang. Dasar keharaman tersebut dalam Al-Quran dan hadis serta disepakati oleh para ulama. Keharaman riba didasarkan pada prinsip keadilan dan larangan eksploitasi dalam transaksi keuangan. Dasar hukum riba dalam Al-Quran yaitu beberapa ayat dalam Al-Quran secara tegas melarang riba, seperti dalam surah Al-Imran ayat 130 dan Al-Baqarah ayat 275. Dalam hadis Rasulullah SAW juga melaknat perilaku riba, termasuk pemakan riba, pemberi, penulis, dan saksi transaksi riba. Menurut ijma' para ulama telah berpendapat bahwa riba hukumnya haram, termasuk dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Islam. Riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi keuangan yang dilarang dalam Islam, contohnya termasuk dalam bunga bank, pada pinjaman maupun simpanan, dan praktik jual beli dengan penambahan tertentu seperti menukar uang dengan jumlah yang berbeda. Untuk menghindari riba, umat Islam disarankan untuk mempelajari jenis-jenis riba, memilih transaksi dan produk keuangan syariah, memperdalam ilmu agama, dan mencari alternatif pinjaman yang sesuai dengan syariah. Contoh praktik riba di dalam masyarakat, yang pertama, bunga bank. Ketika seseorang meminjam uang dari bank, serta diharuskan membayar kembali pokok pinjaman ditambah bunga, bunga ini dianggap riba karena merupakan tambahan yang tidak sah. Kemudian kredit dengan bunga, yaitu pembelian barang dengan cara cicilan yang dikenakan bunga, juga termasuk riba. Jual beli dengan tambahan, yakni maksudnya menukar uang dengan uang sejumlah yang berbeda. Misalnya menukar uang 100.000 dengan jumlah uang 125.000 dalam bentuk pecahan yang berbeda, juga termasuk riba. Kemudian yang ketiga, riba qard,
Meminjamkan uang dengan syarat harus dikembalikan lebih banyak dari jumlah yang dipinjamkan termasuk riba. Dengan alasan sebelum meminjam sudah ada perjanjian untuk mengembalikan lebih dari jumlah pinjaman tersebut. Selanjutnya riba fadl, menukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda. Misalnya menukar 1 gram emas dengan 2 gram emas. Upaya untuk menghindari riba. Pertama, pendidikan keuangan syariah. Memahami definisi dan jenis-jenis riba serta prinsip-prinsip transaksi syariah sangat penting untuk menghindari riba. Yang kedua, alternatif transaksi syariah. Memilih bank syariah dan produk keuangan syariah seperti mudharabah atau bagi hasil dan akad lainnya yang sesuai dengan syariah. Kemudian hindari pinjaman berbunga. Jika terpaksa meminjam, carilah pinjaman tanpa bunga atau pinjaman dari keluarga atau teman dengan perjanjian yang jelas. Kemudian yang terakhir yaitu perbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari praktik riba dan sebagainya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.